أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah yang Allah muliakan, kita aturkan syukur kepada Rabbul Alamin yang memberikan nikmat yang tidak terputus kepada kita, yang menghadirkan karunia yang tidak bisa kita bilang dan tidak bisa kita hitung. Dan sejatinya satu kamus besar untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang bisa berakibat fatal adalah menjadi hamba yang bersyukur. Karena Iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan aku akan jadikan engkau wahai Allah tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Dengan kata lain, orang yang bersyukur adalah hamba-hamba yang spesial di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kamus kehidupan seorang muslim dan muslimah adalah dia berjalan dengan dua tongkat, yaitu tongkat kesabaran dan tongkat kesyukuran. Semoga Allah Rabbul Alamin yang memberikan nikmat yang begitu banyak menjadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat itu. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang kita cinta, yang berusaha kita meneladani dan menapaktilasi jalannya, Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbina wassalamuhu alaih. Jamaah yang Allah muliakan, kembali kita dalam pembahasan kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid dari karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas sebuah judul yang kita berikan dengan bahasa lain, yaitu judulnya adalah La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Namun sebelum itu, biasanya kita memotivasi untuk menuntut ilmu, karena sejatinya memang sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahur rahman, beliau mengatakan bahwasanya talbis iblis, perangkap iblis yang pertama yang dilancarkan oleh iblis adalah dia memalingkan manusia dari menuntut ilmu. Maka marilah kita di awal pertemuan kali ini mengambil beberapa kata atau sepatah kata atau secuil dari kata-kata para ulama yang semoga menjadi motivasi dari menuntut ilmu. Motivasi hari ini kita ambil dari bait syair yang diucapkan oleh penyair Arab. Beliau mengatakan, al-ilmu yuhyi qulubal mayyitin kama tahyal biladu idza ma massaha al-matar, wal ilmu yajlu al-ama an qalbi sahibihi kama yujalli sawad zulmati al-qamaru. Saya ulangi. Beliau menyebutkan, al-ilmu yuhyi qulubal mayyitin kama tahyal biladu idza massaha al-matar, wal ilmu yajlu al-ama an qalbi sahibihi kama yujalli sawad zulmati al-qamaru. Kata beliau, dan ini penting untuk dicatat, kata beliau, penyair ini mengatakan, ilmu tersebut yaitu ilmu agama akan menghidupkan hati-hati yang mati. Ilmu agama akan menghidupkan kalbu-kalbu yang mati. Sebagaimana sebuah negeri yang gersang itu akan hidup setelah disirami oleh hujan yang turun. Dan beliau mengatakan ilmu tersebut akan mengangkat kebutaan dari hati seorang yang belajar. Ilmu tersebut akan mengangkat kebutaan, salah jalan dari hati orang yang belajar, sebagaimana rembulan itu akan menyingkap gelapnya malam. Jadi dasar segala sesuatu adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan halal dan haram. Kita bisa membedakan mana rindu untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasul, dan mana rindu yang itu adalah rindu yang semu. Dengan ilmu kita membedakan mana syubhat dan mana yang jelas, mana syirik dan mana tauhid, mana sunnah dan mana bid'ah. Semuanya adalah dari ilmu. Karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, kata Al-Imam Syafi'i, belajarlah. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Ta'allam, belajarlah, karena seorang tersebut tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu.
walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang jahil. Karena Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sebuah pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Katakan wahai Rasul, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya sudah pasti tidaklah sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selalu bersemangat menuntut ilmu dan menyadari bahwasanya ilmu akan membawa keberkahan yang banyak dan menghadirkan kebahagiaan yang melimpah. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Laisa fil wujudil mumkin sababun wahidun mustaqillun bil ta'tsir." Di alam semesta ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak ada satupun sebab yang nyata yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Bal la yu'siru sababun albattah illa bindimami sababin akhar ilaihi wa intifa'i mani'in yamna'u ta'sirah. Dia mengatakan tadi bahwasanya di dunia ini tidak ada satupun suatu sebab yang bisa memberikan pengaruh yang nyata. Dan beliau mengatakan bahkan pengaruh atau sebab tersebut baru bisa memberikan pengaruh apabila ada sebab yang lain. Artinya ada sebab pendukung. Dan dengan syarat yang lain adalah terhalang dari yang menghambat pengaruh tersebut. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan adanya sebab dan adanya yang mendukung sebab serta adanya atau serta hilangnya penghalang dari penghambat sebab itu. Maka di sini kita harus perhatikan, segala kehidupan yang kita lakukan itu tidak mungkin kebetulan. Semua yang kita jalani itu tidak mungkin kebetulan. Semuanya berjalan dengan sebab dan musabbab. Karena itu pelajaran kita hari ini, jamaah yang Allah muliakan, sangat erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya ketika kita berbicara tentang tawakal. Tetapi sebelum itu, sebelum kita melanjutkan, kita harus, atau saya ingin memberikan sebuah kata. Siapa yang ingin menjadikan kata ini sebagai pegangan, maka jadikanlah. Semoga itu bermanfaat baginya. Dan siapa yang ingin hanya sekedar menyimak, maka itu pilihannya. Dan siapa yang ingin mengamalkan, semoga Allah mudahkan. Kata yang ingin saya katakan adalah, yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang bertawakal kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang bertawakal kepadanya. Karena Allah mengatakan di dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Innallaha balighu amri. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikan keputusannya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang bertawakal kepada Allah. Maka di sini pembahasan kita hari ini, jamaah yang Allah muliakan, kita harus tahu kehidupan dan apapun yang ada di dalam kehidupan, episode kehidupan kita itu tidak mungkin berjalan dengan kebetulan. Dia berjalan pasti menuju hasil. Kehidupan kita ini pasti berjalan menuju hasil. Dan hasil ini pasti bergantung dengan sebab. Hasil pasti bergantung dengan sebab. Nah, yang perlu kita yakini dan perlu kita pahami adalah bahwasanya sebab tersebut tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Sebab tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Tetapi sebab tersebut harus didukung oleh sebab yang lain. Harus didukung oleh sebab yang lain dan tidak adanya penghalang yang menghambat sebab tersebut. Maka di sini kaidah besar yang harus kita pegang. Maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau kemudian menyampaikan contoh-contoh yang bisa menjelaskan maksud beliau di atas. Beliau katakan kaidah yang sama juga berlaku bagi sebab-sebab yang bersifat abstrak atau yang tidak nampak atau yang maknawi. Contohnya sebab maknawi adalah beliau sebutkan di sini pengaruh sinar matahari terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan, atau mungkin terhadap tubuh kita,
Terlebih di musim pandemi kita disarankan untuk berjemur. Nah, pengaruh sinar matahari tersebut juga bergantung pada sebab lainnya. Bukan semata-mata kalau kita berjemur kemudian sehat. Bukan semata-mata tumbuhan dan hewan tersebut menjadi sehat dan subur ketika terkena matahari. Namun ada faktor sebab lainnya. Seperti faktor apakah objek tersebut layak menerima sebab tadi. Contohnya, tumbuh-tumbuhan. Contohnya tubuh kita lah. Tubuh kita. Di musim pandemi atau di musim tersebarnya virus, kita dianjurkan di pagi hari untuk berjemur. Dianjurkan untuk terkena sinar matahari pagi. Asalnya itu adalah membawa sebuah atau membawa vitamin dan membawa khasiat. Tetapi apakah semua orang yang berjemur di pagi hari dia akan mendapatkan khasiat dari sinar matahari pagi tadi? Tidak, belum tentu. Bisa jadi objeknya yaitu manusianya sedang sakit. Maka ketika dia sedang sakit kemudian dia berjemur, maka bisa jadi lebih buruk keadaannya. Jadi bukan hanya semena-mena matahari itu yang memberikan sebab yang bermanfaat, tapi juga harus ada sebab lain yang mendukung sebab itu. Begitu pula contohnya seorang suami istri ingin mendapatkan keturunan. Dia ingin mendapatkan anak. Selain adanya hubungan suami dan istri, selain adanya pembuahan ovum oleh cairan seorang lelaki, maka itu juga bergantung pada sebab lainnya. Sebab lainnya, masa subur dan sebagainya, atau bagaimana kualitasnya, atau sebab-sebab yang lain, hal itu bisa mendukung terjadinya atau terbentuknya sebuah janin. Maka ini kita harus pahami bahwasanya satu sebab itu tidak semena-mena membuat terjadinya hasil. Maka demikianlah kata Al-Imam Ibnul Qayyim, proses terjadinya sesuatu dia melibatkan semua sebab beserta akibatnya yang terkait dengannya. Jadi sebab tersebut harus dilakukan. Tetapi ingat ya, ketika kita membahas sebuah sebab, sebelumnya saya sudah sebutkan, ketika kita membahas sebuah sebab, jangan perbanyak sebab. Jangan terlalu bergelut kepada sebab. Misalnya Anda ketika ingin membuka sebuah usaha, Anda lihat sepertinya peluangnya bagus, akhirnya Anda buka usaha itu. Namun ternyata sepi. Sementara yang lain berjalan dengan normal dan lancar bahkan. Maka akhirnya Anda belajar, mungkin marketingnya yang salah. Cara pemasarannya, mungkin cara packagingnya dan sebagainya. Akhirnya belajar terus bagaimana nonton YouTube atau ikut seminar atau baca artikel atau beli buku dan sebagainya. Semua ini sebab. Tetapi jangan pernah sandarkan kepada sebab. Makanya tadi saya katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang bertawakal kepadanya. Lakukan sebab, tapi ingat, kuatkan tawakalnya. Kita lihat bagaimana kasus yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam diundang oleh Fir'aun dan penyihirnya untuk beradu. Kalau memang Nabiullah Musa alaihissalam ini adalah seorang Nabiullah, dia akan mampu mengalahkan penyihir. Maka ketika itu penyihir Fir'aun melempar tali-tali kemudian berubah menjadi ular kecil. Maka ketika itu Musa mulai ketakutan. Maka Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Musa. Kemudian Allah menyuruh Musa alaihissalam melempar tongkatnya. Kemudian memakan semua ular-ular kecil yang dimiliki oleh penyihir tadi. Kemudian singkat cerita, kalahlah pergulatan antara penyihir Fir'aun dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya apa endingnya? Endingnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya sampai ke mana? Sampai ke Laut Merah. Sampai ke Laut Merah. Nah, ketika itu di depan mereka Laut Merah yang begitu dalam, di belakang mereka pasukan siapa? Fir'aun dan beserta Fir'aun. Maka orang-orang Bani Israel yang mengikuti Musa mengatakan, inna lamudrakun. Inna lamudrakun, habis deh. Udah. Ini enggak ada cerita lagi. Kita pasti ketangkap. Kita pasti ketangkap dan kita akan dibunuh. Itu kata siapa? Kata Bani Israel, pengikut Musa alaihissalam. Kata orang-orang Yahudi itu. Tapi apa kata Musa? Kalla, enggak mungkin. Kita enggak mungkin ketangkap. Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Perhatikan tadi. Orang Yahudi, Bani Israel menyebutkan kita ketangkap. Kenapa? Mereka enggak bertawakal kepada Allah.
enggak yakin sama Allah, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Musa mengatakan sesungguhnya bersamaku, bukan bersama kita. Sesungguhnya bersamaku Rabbku akan memberi petunjuk. Nah, kemudian apa kata Allah kepada Musa? Fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar. Maka setelah Musa mengatakan Rabbku pasti berikan solusi, langsung Allah suruh Musa tanpa jeda. Langsung Allah suruh Musa alaihi salam, wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu itu lautan. Maka fanfalaqa, terbelah lautan tersebut, fakana kullu firkin kattawdil azim. Dan laut tersebut membelah 12 jalan sesuai dengan kabilah Bani Israel saat itu, 12 jalan. Kemudian masing-masing jalan itu seperti gunung. Air tadi naik seperti gunung. Pertanyaannya, ini tolong diikut sertakan ya. Tolong aktif di sini. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya antara mukul tongkat sama terbelahnya laut? Ada tidak? Enggak ada kaitannya sama sekali. Enggak ada cerita orang mukul tongkat ke air kemudian terbelah jadi laut. Enggak ada. Tetapi kenapa bisa terjadi? La haula wala quwata illa billah. Maryam alaihissalam, seorang wanita suci yang kemudian dibenci karena ada janin yang di dalam perutnya tanpa seorang suami. Wanita suci dibenci karena ada janin dalam rahimnya sedangkan dia tidak memiliki suami. Akhirnya dia berusaha menghindar dari orang-orang yang terus meledeknya, mencacinya. Sampai-sampai Maria mengatakan, kalau kalian nanti setelah dia melahirkan, kalau kalian ingin jawaban, tanya sama bayi ini. Hingga akhirnya nanti Isa alaihissalam yang kecil menjawab. Tetapi ketika dia hamil, dia menjauh dari masyarakat. Karena mereka mencaci, bagaimanapun sekuat apapun seorang menghadapi cacian dia tidak akan tenang. Makanya dia jauh dari orang yang suka mencaci. Dia harus tahu kadar kekuatan dia seperti apa. Jangan membawa dirinya kepada kebinasaan. Kalau tidak mampu, hindari. Itu konsep muamalah. Kalau tidak mampu, hindari. Maka ketika itu Maryam alaihissalam dia tidak berada di mihrabnya. Kalau dia di mihrabnya, di situ ada makanan yang Allah kirim dari surga. Makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas. Maka saat itu Maryam lapar. Di dalam surah Maryam dijelaskan. Sedang hamil tua, dan saya kira saya tidak lebih tahu daripada ibu-ibu bagaimana hamil tua. Hamil tua dalam keadaan sakit hati dengan orang-orang yang tadi mencaci, tapi dia lapar. Enggak mungkin. Ya udahlah kalian, saya nurutin apa kata kalian tapi kasih makan, enggak mungkin seperti itu. Dia menghindari mereka dan dia lapar. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhli tusaqit alayki rutban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan pangkal pohon kurma itu. Nanti akan jatuh rutab, kurma yang segar. Pertanyaannya, apakah orang yang sedang hamil tua yang mau melahirkan punya tenaga kuat? Enggak. Kemudian yang digoncang tadi apa? Pangkalnya, bukan ujungnya. Karena nggak mungkin dia manjat. Nggak mungkin dia manjat. Tetapi kuasa siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu saya pernah sampaikan kepada seseorang ketika usahanya yang besar kemudian sampai sekarang usahanya tersebut belum bangkit seperti sebelumnya. Dan saya melihat ada hikmah-hikmah di situ sekaligus hukuman yang Allah berikan, mungkin wallahu a'lam bishawab. Tapi saya katakan jangan pernah menganggap sekecil apapun sebab tawakal, karena hasilnya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun sebab yang kita lakukan untuk tawakal, itu bisa mengalahkan sebesar apapun rencana yang kita susun untuk berikhtiar. Maka hal ini harus kita perhatikan, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim, ada sebuah kisah. Tadi saya sempat mendengar kajian. Ada sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh seorang syekh dari Mesir. Dan kisah ini terjadi pada keluarga temannya. Yang menceritakan ada seorang gadis yang sangat salihah. Dia hafal Al-Quran sejak usia kecilnya. Dan dia adalah salihah sejak kecil. Lahir dari seorang ibu yang salihah, dari seorang ayah yang taat. Dan dia adalah wanita yang cerdas. Dia cantik dari segi akhlaknya dan indah dari segi fisiknya. Sehingga disebutkan oleh beliau yang menceritakan ini, dan cerita beliau ini diambil dari ayahnya wanita ini yang menceritakan. Dia katakan,
lebih dari 25 laki-laki datang meminang putrinya. Karena apa? Karena mereka tahu dia adalah wanita yang salihah, dan mereka tahu bahwasanya satu sisi lain dia adalah apa? Adalah seorang yang cantik dari segi wajahnya. Dan kemudian sebelum itu saya ingin kasih penjelasan ya. Kalau nanti mungkin ibu-ibu punya anak laki-laki yang mau melamar seorang wanita, sebelum kembali ke kisah, pertanyaan ini tolong dijawab ya. Kalau nanti anak ibu-ibu ingin melamar seorang wanita, kira-kira yang ibu-ibu suruh melihat dari sisi dari pihak wanita itu apanya dulu? Fisiknya dulu apa agamanya? Hah? Cari tahu fisiknya dulu apa agamanya? Ayo. Apa? Agamanya. Sepakat? Sepakat nggak? Hah? Saran para ulama termasuk Imam Ahmad, kalau seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita, jangan cari tahu agamanya dulu. Maksudnya dia secara sekilas dia harus tahu agama, ini agamanya dia muslimah dan dia taat. Tapi lebih detailnya jangan di itu dulu. Tapi lihat mukanya dulu. Kenapa? Gini, misalnya, jangan saya ya, kalau saya nanti rawan pula. Contohnya ada orang lain. Ada seorang laki-laki misalnya, dia ingin melamar perempuan. Sebaiknya dia lihat wajah dulu baru tanya agamanya. Kenapa? Karena misalnya wajahnya adalah jelek. Ya, relatif loh. Wajahnya jelek, tapi kalau dia misalnya dia tahu dulu agama, oh agamanya udah baik nih. Sekarang waktunya nazar, lihat mukanya, ternyata jelek. Boleh jadi dia mundur karena wajahnya jelek dan mengorbankan apa? Agama. Paham sini? Paham tidak? Saya ulangi. Misalnya ada seorang laki-laki, dia tahu dia ingin melamar seorang wanita, yang dia cek dulu ternyata agamanya. Wah, agamanya baik banget. Agamanya baik banget. Tetapi kemudian pas dia nazar ternyata wajahnya tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia bayangkan. Gak tahu dia bayangin siapa, gak tahu lah. Akhirnya menurut kesimpulan dia jelek. Akhirnya dia tidak jadi menikahi. Berarti dia mengorbankan agama gara-gara apa? Rupa. Maka saran para ulama, kalau engkau tahu dia muslimah, kedengarannya dia baik, jangan cari detail agamanya dulu, tapi nazar dulu. Sehingga wajahnya jelek. Gak tega saya bilang ya. Kajian ibu-ibu soalnya. Wajahnya gak seperti dia inginkan, tapi dia tidak dikatakan mengorbankan agama. Kenapa? Dia belum tahu detailnya agama wanita ini. Paham di sini ya? Paham ya? Paham. Berarti lebih baik dia mengorbankan wajahnya benar-benar alasannya karena wajah, bukan karena agama. Nah, kisah tadi lanjutin atau enggak ya? Kisah tadi lanjutin atau kita terus baca? Nah, kata ayahnya, lebih dari 25 lelaki melamar anakku. Akhirnya disiapkanlah waktu nazar. Dan mereka udah tahu ini cantik agamanya, indah rupanya. Tetapi syariat nazar tetap harus dilaksanakan, dan itu adalah sunnah Rasul SAW. Akhirnya setiap wanita, kata ayahnya, setiap wanita yang nazar kemudian keluar nggak balik lagi, izin keluar nggak balik lagi. Anak keluar bentar ya, nggak balik lagi. Sampai terus akhirnya yang melamar selanjutnya siapa? Kerabatnya. Kan kerabat selama bukan mahram boleh melamar kerabatnya yang lain. Maka kerabatnya hari itu melamar. Dan maksudnya mau nazar. Dilihatnya, kemudian kata kerabatnya ini, ana izin dulu. Nggak balik lagi juga. Maka karena ini kerabat, ayah dari wanita ini bertanya. Ayah dari wanita ini atau ayah dari laki-laki ini bertanya, kenapa? Kenapa engkau setelah melihat dia engkau keluar? Dan sama orang-orang sebelummu yang melamar pun sama, setelah melihat keluar. Padahal udah ma'ruf nih, orangnya hali, kalau bahasa pondok kita hali. Hali itu sweet. Kalau bahasa kampung kita manah tahan, artinya sangat luar biasa, indah. Maka kata-kata laki-laki ini,
Iya, yang kita tahu dia demikian. Tapi pas kita nazar dia, pas ana nazar kata laki-laki ini, ana lihat wajahnya seperti wajah sapi. Dan menjulurkan lidah. Bayangin sapi julurin lidah. Maka akhirnya kesimpulannya orang tuanya, oh berarti ini mungkin kena sihir. Kena sihir. Akhirnya apa? Tidaklah ada satu malam pun kecuali ayah dan ibunya berdoa agar sihir ini dihilangkan. Maka suatu malam, tepatnya di jam 1, ayahnya berdoa, ibunya berdoa, tapi ayahnya ketiduran. Ketiduran sebentar, di tidur itu dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal bahwasanya sihir yang dilakukan, dikirimkan untuk anaknya ini ditempatkan di sebuah tanah, terkubur di sebuah tanah dan ditimpa oleh runtuhan-runtuhan bangunan. Maka mereka jam 1-an gitu pergi. Dan setelah itu, sebulan setelah itu ada yang melamar dan diterima. Sebelum kejadian ini, sebelum mereka berdoa tadi, ayah dan ibunya ini bertanya kepada seseorang, kira-kira ada enggak orang yang saleh yang doanya diijabahi? Kata ayah dan ibunya. Maka orang yang ditanya ini mengatakan, enggak tahu aku ada orang yang mustajab doanya. Tapi aku tahu ada orang yang doanya, ada pihak yang tidak pernah menolak doa. Siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita perlu sesuatu, enggak perlu minta doain sama orang terus-terusan, enggak perlu. Coba kita. Allah katakan fa inni qarib. La haula wala quwata illa billah. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan demikianlah. Segala yang dikhawatirkan atau diharapkan dari sesama makhluk paling-paling hanya merupakan salah satu sebab yang tidak dapat memberikan pengaruh secara mandiri. Jadi kita itu terkadang kalau lihat teman kita sukses, satu sisi kita bahagia dan ini bagus. Tapi ketika kita melihat dia sukses, kemudian kita punya harapan dunia terhadap dia, itu segera singkirkan. Sebagaimana kita sebutkan Ali bin Abi Thalib punya ucapan yang sangat indah, semua kepedihan hidup pernah ku alami. Dan yang paling menyakitkan adalah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling menyakitkan. Maka di sini beliau sebutkan paling-paling mentoknya, itu cuma satu sebab, dan dia tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya. Dan perlu dicamkan kata beliau bahwa hanya Allah semata yang memberikan pengaruh sepenuhnya secara mutlak kepada selainnya. Semua pengaruh itu mutlak kepada Allah Azza wa Jal. Makanya ketika seorang itu berpaling dari Allah Azza wa Jal, ini di antara tanda Allah berpaling dari kita juga adalah ketika Allah menyandarkan hati kita kepada selain Allah. Dan ini perlu kita tulis di dalam kalbu kita, bahwasanya ketika kita sudah mulai bersandar kepada selain Allah, maka ketika itulah Allah sedang berpaling dari kita. Makanya kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak serahkan urusan kita kepada selainnya. Oleh karena itu sangat tidak pantas jika kita menumpukkan harapan dan rasa takut kepada sesama, yaitu kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, siapapun orang terdekat dengan kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, orang tua kita, hitunglah dia orang tua kita, orang pihak yang tidak mungkin menginginkan keburukan bagi kita. Tetapi walaupun kita tahu mereka sangat tulus kepada kita, tidak mungkin mereka bisa memberikan kebaikan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa mereka menghindarkan kesedihan dari kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam ucapan beliau mengatakan kurang lebih maknanya, beliau mengatakan bahwasanya kegundah gulanahan atau kegalauan, kecemasan dan kesedihan itu akan sirna ketika seorang hamba itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan saya berani jamin insyaallah azza wajal, kalau ini saya tidak mengajarkan ya, ini saya tidak mengajarkan penentuan bilangan khusus, tidak. Anda ucapkan kalimat ini segini sehari, enggak. Saya bukan bermaksud begitu. Tetapi di sini saya ingin mengajak kita mulai hari ini atau setelah pelajaran ini, coba masing-masing kita termasuk saya, mari kita mulai perbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian nanti kalau
Setelah itu kita amalkan, coba lihat hasilnya apa. Pasti. Dan saya jualan, saya pernah mengucapkan kalimat ini kalau tidak salah Ahad kemarin itu ya istri agak ana cuekin nih, istri agak saya cuekin sedikit. Ana ucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sambil ana selingi dengan ucapan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian la haula wala quwata illa billah, la haula. Dan baru hari itulah jualan ana sisa 2 botol. Biasanya sisanya banyak. Tetapi ingat, ketika kita mengucapkan hal itu, jangan sampai, misalnya saya penjual nih, saya pedagang, baru mulai. Mungkin Anda pedagang lebih senior. Ketika kita berdagang, jangan sampai kita ucapkan ucapan tersebut agar Allah mudahkan rezeki kita, bukan itu. Paham di sini ya? Tetapi apa? Kita ucapkan ucapan tersebut agar menyandarkan hati kita, mengajarkan jiwa kita bahwasanya kita nggak bisa datangkan pembeli, kita nggak bisa datangkan kemudahan, kita tidak bisa datangkan solusi, semuanya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, coba kita tantang diri kita masing-masing, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Pasti banyak solusi yang Allah berikan. Pasti banyak solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya Abdullah ibnu Qais. Dan riwayat ini banyak macam redaksinya. Di salah satu riwayat disebutkan bahwasanya setelah perperangan Khaybar, kalau tidak salah, seingat saya Khaybar, saat itu kaum muslimin mengangkat suara mereka dan Rasulullah berada di atas unta. Sementara Abu Musa al-Asy'ari di belakang Rasulullah SAW. Saat itu Abu Musa al-Asy'ari pelan-pelan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Rasulullah nggak dengar pelan. Ini riwayat yang lain. Kemudian kata Abu Musa dalam riwayat itu, kemudian Rasulullah manggil saya. Dalam riwayat yang lain nggak ada cerita seperti itu, tapi ini semua riwayat mendukung. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah memanggil Abu Musa al-Asy'ari, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah ibn Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku sampaikan kepadamu, maukah aku tunjukkan perbendaharaan, kekayaan daripada kekayaan, pembendaharaan dari perbendaharaan syurga? Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul, ajarkan. Apa kata Rasulullah? Qul, katakanlah, la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Padahal dalam riwayat tadi disebutkan apa? Rasulullah enggak dengar bahwa sebelumnya Abu Musa sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini pengajaran yang luar biasa. Maka dalam riwayat lain, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, disebutkan dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW bersabda, riwayatnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami, disebutkan kata Nabi SAW, Ra'aitu Ibrahim laylata usriya bi. Di malam Isra dan Mi'raj, aku bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummatakas salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, kata Ibrahim, dan kabarkan kepada mereka, wahai Muhammad, annal jannah tibatut turbah. Kasih tahu umatmu, kasih tahu mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya tanah surga itu adalah tanah yang sangat subur. Ini Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah, kasih tahu kepada umatmu bahwa tanah di surga tanahnya sangat subur. Azbatul ma, dan minuman di surga itu adalah minuman yang sangat segar dan manis. Wa annaha ki'an, wa innaha ki'an, dan kasih tahu mereka bahwasanya tanah di surga itu luas. Luas, kalau tanah luas orang biasanya kebayangnya apa? Bercocok tanam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan wa ghirasuha, dan tanaman di surga itu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah.
Artinya siapa yang paling banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tanamannya di surga paling banyak. Artinya dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka di sini umat al-Islam kemudian muncul pertanyaan, apa makna dari la haula wala quwata illa billah? Terjemahan kita apa la haula wala quwata illa billah dalam bahasa kita? Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kan terjemah di kita. Sebenarnya itu kurang pas. La haula wala quwata illa billah itu artinya adalah, la haula artinya adalah engkau tidak bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan selanjutnya. Engkau tidak bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya. Itu makna la haula wala quwata, dan engkau tidak mampu, tidak memiliki kekuatan kecuali billah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Paham di sini ya? Artinya kita enggak mungkin, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan ucapan la haula wala quwata illa billah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya, kata beliau, tidak mungkin bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan penjagaan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa meninggalkan maksiat kecuali setelah dijaga oleh Allah. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kecuali setelah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu ayat di dalam Al-Quran yang di situ terkandung hak Allah dan hak manusia. Ayat apa yang jamaah tahu, ibu-ibu tahu? Dia satu ayat pendek, tapi di situ terdapat hak Allah dan hak manusia, dan di situ juga terdapat sebab dan musabab dari ibadah. Ayat apa kira-kira? Tanya sendiri, jawab sendiri nih. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'bud satu, itu penggalan yang satu. Iya wa iyyaka nasta'in, ini penggalan kedua. Iyyaka na'bud itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu adalah maknanya la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu maknanya adalah la haula wala quwata illa billah. Paham di sini? Iyyaka na'bud itu adalah la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in itu adalah la haula wala quwata illa billah. Di sini menandakan kepada kita enggak mungkin kita bisa melakukan ibadah kecuali Allah tolong. Enggak mungkin. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dan Rasulnya mengajarkan kepada kita 5 kali sehari untuk sering-sering mengucapkan ucapan la ilaha illallah. 6, perhatikan. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa ucapan kita? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa ucapan kita? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Perhatikan, hayya 'alas shalah, mari menunaikan salat. Tadinya kita belum salat, kemudian mau menuju salat, maka diajarkan oleh Rasul ucap apa? La haula wala quwata illa billah. Karena kita yang saat ini sedang belum salat, akan salat itu enggak mampu kecuali setelah Allah tolong. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Kita yang saat ini belum menang, menuju kemenangan, itu tidak bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka hal ini harus kita perhatikan umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, penjelasan kami sebelumnya merupakan bukti bahwa berharap atau takut kepada selain Allah adalah perbuatan yang keliru dan sia-sia. Bahkan jika kita asumsikan ada sesuatu penyebab yang bisa, kalau kata beliau, kalau seandainya ada sebab yang bisa memberi pengaruh dengan sendirinya tanpa didukung penyebab lain, tetap saja kita akan berkesimpulan bahwa ada penyebab lain yang menjadikan hal itu sebagai sebab. Siapa itu? Allah. Contohnya begini maksudnya. Contohnya maksudnya adalah kita sakit. Di antara sebab kesembuhan adalah obat. Kita tahu nih, kita tahu persis bahwasanya obat ini adalah salah satu sebab penyembuh. Tetapi kalaupun kita katakan kalau saya minum obat ini sembuh, minum obat ini tidak sembuh,
Obat yang sembuh kalau kita minum tadi, itu apakah dia menyembuhkan dengan sendirinya? Tidak. Semuanya karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Tetap. Maka di situ kita harus perhatikan. Kemudian beliau katakan, tidak, sebab itu tidak mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai sebab, karena hanya Allah yang kuasa mampu melakukan sesuatu. Kita lihat bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah. Itu secara logika tidak bisa. Secara logika tidak bisa. Mungkin ada yang mengatakan bisa, Ustaz. Tinggal dibuat bayi tabung dari lelaki kemudian dimasukkan di rahim seorang wanita. Nah, pertanyaannya apakah Maryam ini dimasukkan dengan sistem seperti itu? Tidak. Tetapi bisa karena Allah. Makanya kita katakan kepada orang yang menuhankan Nabi Isa, mengatakan Isa itu Tuhan karena lahir tanpa seorang ayah. Kita katakan, kalau begitu yang berhak untuk menjadi Tuhan bukan Isa, siapa? Adam alaihissalam. Dia bukan hanya tanpa ayah, tapi tanpa ibu. Tapi dia hamba, tidak berhak untuk disembah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau sebutkan, maka daya dan kekuatan yang diharapkan dan yang ditakuti dari suatu makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah. Keduanya berada di tangannya. Lantas, bagaimana kita, yaitu makhluk, bagaimana bisa makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan itu ditakuti, diharapkan untuk bisa mewujudkan keinginan. Karena itu ya, kalau seorang dia dihadapkan dengan sebuah keputusan yang satu, dia menuju keridhaan Allah. Sementara keputusan akibatnya adalah dia harus misalnya di PHK, dia demi mempertahankan hijab yang syar'i, dia harus keluar dari pekerjaan. Maka yakinlah bahwasanya ketika kita lebih memilih pekerjaan sementara mengorbankan hijab dan syariat, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan iringi langkah kita dan tarikan napas kita dengan kepedihan dan kesedihan serta rasa takut. Maka dengan kata lain saya katakan, kapanpun kita lebih memilih melanggar syariat Allah, maka seiring napas kita, kecemasan dan rasa takut itu akan ada. Dan mau tidak mau itu adalah sebuah kenyataan. Maka di sini jamaah beliau sebutkan, merasa takut dan berharap kepada makhluk adalah salah satu penyebab tidak didapatkannya taufik. Pekan kemarin kita bahas cara mendapatkan taufik adalah salah satunya takut kepada Allah. Maka di sini beliau tegaskan lagi. Sebenarnya ini sambungan dari kemarin, cuma kalau dalam fawaid ini nyambung, dalam fawaidul fawaid ini dipisah. Kata beliau, merasa takut kepada makhluk adalah salah satu sebab tidak mendapatkan taufik, tidak dapat bimbingan dari Allah. Tidak dapat bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ditimpakan hal yang tidak disukai. Jadi kapanpun kita takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah, maka keburukan akan terus membayangi kita dan akan ada di pelupuk mata kita. Contohnya adalah ketika kita mengejar dunia, maka kata Nabi SAW apa? Allah letakkan kefakiran di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sementara dunia yang dia dapatkan hanya sekedar yang telah ditentukan sebelumnya untuk dirinya. Sesuai kadar takut kita kepada Allah, sesuai kadar takut Anda kepada sesama, maka sekadar itu pula Allah akan membuat hamba itu berkuasa atas diri. Mungkin waktu kecil ya. Dulu waktu kecil saya suka nonton film horor di rumah Bu Guru. Ya, tapi qadarullah, saat itu judul filmnya adalah Hantu Pohon Pisang. Qadarullah, pulang ke rumah dari rumah Bu Guru itu melewati pohon pisang. Jadi setiap ada pohon pisang melambai seolah-olah itu hantu yang dalam film tadi. Maka di situ ada kejadian itu mengajarkan kepada kita, kepada saya khususnya adalah, semakin kita berpikir bahwa dia membahayakan, semakin itu pula kita rasa takut kita membesar. Paham di situ? Semakin kita merasa benda ini membahayakan, maka rasa takut kita semakin besar. Karena kita bersandar kepada sesuatu yang sebenarnya lebih lemah kepada kita. Takut kepada yang lebih lemah menandakan kita itu apa? Lemah. Takut kepada yang lebih lemah kepada kita menandakan kita lebih lemah daripada hal itu. Maka di sini beliau sebutkan, sesuai dengan kadar kita bersandar kepada manusia, takut kepada manusia, itu pula rasa yang Allah kuasakan mereka kepada kita. Misalnya seorang karyawan, dia takut sama atasannya kalau dia berbuat begini. Maka
sebesar atau sekecil rasa takutnya kepada bosnya itu, seperti itu pula bosnya mengatur dirinya, memperbudak dirinya, tanda kutip. Kemudian, dan sesuai kadar harapan Anda kepada selain Allah, maka sekadar itu pula Anda mendapatkan taufik Allah. Jadi kalau kita berharap besar kepada manusia, Allah beri kita sedikit. Kalau kita semakin tidak berharap kepada manusia, Allah berikan totalitas kepada kita. Maka saya katakan bahwasanya konsep hidup kita adalah menurunkan apa yang ada dari langit. Konsep kehidupan kita adalah menurunkan apa yang ada dari langit. Maksudnya Pak, berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan mengambil apa yang ada di tangan manusia. Bukan mengambil apa yang ada di tangan manusia. Kemudian di paragraf terakhir beliau sebutkan, kondisi demikian pasti dialami oleh semua manusia. Meskipun kondisi tersebut bisa hilang dari orang yang lebih banyak ilmunya dan lebih bersih hatinya, tapi asalnya itu ada. Berharap kepada manusia itu ada. Tapi tinggal ilmu yang mengikis pelan demi pelan. Hati yang suci, hati yang bersih akan mengingatkan dia, enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak baik. Demikianlah segala apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi, walaupun semua makhluk sepakat untuk mewujudkan hal itu. Ini rumus ya. Jadi kalau ibu-ibu adalah termasuk orang-orang yang di rumahnya itu suka ada lukisan ya. Kalau dulu mungkin sebelum kenal dilarang majang foto, suka majang foto, saran kita kata-kata seperti ini yang ditulis. Ambil di Google, print, tempel di dinding rumah. Salah satunya ucapan ini. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian buat pertanyaan, dan pertanyaan tersebut diiringi oleh tanda seru. Lantas mengapa harus bersedih hati? Kata-kata seperti ini harus ada dalam hidup kita. Makanya setiap terbesit kata-kata saya sarankan tulis. Sebagaimana kata-kata yang saya tulis dalam Instagram itu adalah rata-rata yang kata-kata yang terbesit di dalam hati. Contohnya ucapan ketika saya katakan sekecil apapun ketulusan adalah besar. Kadang orang cuma bilang cuma segitu. Enggak, sekecil apapun ketulusan itu adalah hal yang besar. Nah, ada kata-kata yang belum saya tulis tapi tadi sudah saya masukkan dalam notes, adalah kebaikan yang sejati adalah apa yang bermanfaat bagi akhiratmu. Jadi kan di kehidupan dunia ini kita dihadapkan dengan banyak kebaikan. Tetapi di antara semua kebaikan itu ingat, kebaikan yang harus kita pilih adalah kebaikan yang punya efek positif nanti di akhirat. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah, benar atau tidak? Salah. La haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini sering salah ucap manusia, salah menempatkan. Contohnya mereka ini kalimat la haula wala quwata illa billah ini tujuannya adalah isti'anah, minta tolong. Kalimat ini disebut dengan kalimat hauqalah. Kalau la ilaha illallah kalimat tauhid. Kalau subhanallah apa? Tasbih. Kalau alhamdulillah hamdalah. Kalau la haula wala quwata illa billah hauqalah. Nah, kata Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalimat la haula wala quwata illa billah itu sering manusia itu salah tempat mengucapkannya. Sering salah tempat. Terkadang mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah ini ditempatkan pada posisi yang seharusnya posisi itu ditempati oleh ucapan istirja. Apa itu istirja? Apa itu istirja? Ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh kasusnya begini. Contoh kasusnya adalah seorang dia mau pergi safar. Qadarullah dia udah berusaha ngebut di jalan, ketinggal pesawat. Loh kok temannya nanya, loh kok nggak jadi safar? Anak ketinggalan pesawat. Apa kata temannya? La haula wala quwata illa billah. Harusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu musibah, ucapannya istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi la haula wala quwata illa billah itu bukan istirja tapi isti'anah, minta tolong. Kapan menempatkannya? Menempatkan la haula wala quwata illa billah adalah ketika kita ingin melakukan satu kegiatan dari kegiatan yang sebelumnya. Contohnya tadi dari rumah. Dari rumah apa diajarkan oleh Rasul? Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah.
dari rumah mau ke hang. Itu berarti pindah kan, pindah keadaan kan? Maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dari sini ke kita ingin apa? Dari sini kita ingin misalnya adalah turun tangga. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu baru tepat. Maka tapi kalau kena musibah, aduh rumah ana runtuh, la haula wala quwata illa billah. Salah itu. Pahamnya di sini? Penggunaan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, itu adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Makanya ketika kita baca surah Al-Kahfi, Allah bercerita tentang nasihat seorang teman kepada temannya yang pemilik kebun kurma. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau engkau masuk kebunmu, ucapkanlah masya Allah. Kemudian tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bisa ya di sini bedakan? Kalau kena musibah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah pembelajaran kita hari ini. Lebih awal kita stop, tapi kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan pakai mic. Semoga udah ada ya mic. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Udah tutup atau lanjut? Nah, kesimpulannya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min qawli la ilaha Aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Perbanyaklah kalian mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, karena dia adalah perbendaharaan dari perbendaharaan syurga. Dan saya ingatkan lagi, kalau kita ucapkan kalimat ini bukan dengan niat untuk menggapai dunia, jangan. Tapi niat kita adalah mengakui kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka